Pernahkah kamu mencari sebuah game HP yang dulu sering kamu mainkan, tapi ternyata sudah hilang dari Play Store? Atau mungkin kamu masih ingat game yang dulu sangat populer, punya jutaan pemain, bahkan sering muncul di YouTube. Namun sekarang, game itu benar-benar menghilang. Bukan karena kalah saing, tetapi karena dihapus, servernya ditutup, atau bahkan sengaja ditarik oleh pengembangnya. Yang paling mengejutkan, beberapa game tersebut kini hampir mustahil dimainkan lagi. Fenomena seperti inilah yang dikenal sebagai lost media. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa game HP yang pernah populer, tetapi kini telah menghilang dari toko aplikasi dan menjadi bagian dari lost media. Sebelum masuk ke daftarnya, kita bahas dulu apa sebenarnya lost media. Secara sederhana, lost media adalah media digital yang sudah tidak bisa diakses lagi oleh masyarakat umum atau keberadaannya menjadi sangat sulit ditemukan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari film, acara televisi, musik, hingga video game. Dalam dunia game mobile, sebuah game bisa menjadi lost media karena berbagai alasan. Misalnya, lisensi yang telah berakhir, server permainan ditutup, pengembang menghentikan dukungan, atau bahkan game tersebut sengaja dihapus dari Play Store maupun App Store. Akibatnya, pemain baru tidak lagi bisa mengunduhnya secara resmi. Bahkan untuk pemain lama, ada beberapa game yang sama sekali tidak dapat dimainkan lagi karena bergantung pada server yang sudah tidak beroperasi. Nah, sekarang pertanyaannya, game HP apa saja yang bernasib seperti itu? Mari kita mulai dari yang paling terkenal. Kalau membahas game HP yang menjadi lost media, rasanya kurang lengkap kalau tidak mulai dari Flappy Bird. Game sederhana karya developer asal Vietnam Dong Nguyen ini dirilis pada tahun 2013. Gameplaynya sangat mudah dipahami. Pemain hanya perlu mengetuk layar untuk membuat seekor burung melewati celah-celah pipa tanpa menabraknya. Meskipun terlihat sederhana, tingkat kesulitannya yang tinggi membuat banyak orang penasaran dan terus mencoba memecahkan rekor mereka. Berkat viralnya video di YouTube dan media sosial, Flappy Bird dengan cepat menjadi salah satu game mobile paling populer di dunia. Bahkan pada puncak popularitasnya, game ini dikabarkan menghasilkan puluhan ribu dolar Amerika Serikat setiap harinya hanya dari iklan. Namun sesuatu yang tidak pernah diduga justru terjadi. Pada tanggal 9 Februari 2014, Dong Nguyen mengumumkan bahwa ia akan menghapus Flappy Bird dari App Store dan Play Store. Menariknya, keputusan ini bukan karena masalah hak cipta ataupun game tersebut gagal di pasaran. Menurut sang developer, alasan utamanya adalah karena Flappy Bird telah menjadi sesuatu yang terlalu membuat ketagihan dan memberikan tekanan besar dalam kehidupannya. Ia merasa tidak lagi nyaman dengan popularitas game tersebut sehingga memilih untuk menariknya dari toko aplikasi. Akibat keputusan itu, jutaan orang yang belum sempat mengunduh Flappy Bird tidak lagi bisa mendapatkannya secara resmi. Bahkan saat itu, banyak iPhone dan smartphone yang sudah terpasang Flappy Bird dijual dengan harga yang sangat mahal di internet karena dianggap langka. Meskipun saat ini terdapat banyak versi tiruan maupun file APK yang beredar, versi resmi Flappy Bird yang dulu pernah viral sudah tidak lagi tersedia di toko aplikasi. Itulah mengapa Flappy Bird sering dianggap sebagai salah satu contoh paling terkenal dari lost media di dunia game mobile. Namun, Flappy Bird bukanlah satu-satunya game yang menghilang. Beberapa game bahkan memiliki grafis yang jauh lebih canggih, tetapi tetap berakhir dihapus dan kini sulit dimainkan. Salah satunya adalah Dead Space Mobile. Kalau Flappy Bird terkenal karena gameplaynya yang sederhana, game berikut ini justru dikenal berkat kualitasnya yang luar biasa untuk ukuran game HP pada masanya. Game tersebut adalah Dead Space Mobile. Dirilis pada tahun 2011 oleh Electronic Arts atau EA. Dead Space Mobile merupakan versi khusus yang di seri Dead Space yang dibuat untuk perangkat Android dan iOS. Berbeda dengan kebanyakan game mobile saat itu, Dead Space Mobile menawarkan grafis yang sangat detail, efek suara yang mencekam, serta alur cerita yang terhubung dengan seri utamanya di konsol dan PC. Banyak pemain bahkan menganggap game ini sebagai salah satu game horor terbaik yang pernah hadir di platform mobile.
Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi smartphone terus berkembang. Sistem operasi Android dan iOS mengalami banyak perubahan, sementara EA mulai menghentikan dukungan untuk game-game lamanya. Akhirnya, Dead Space Mobile dihapus dari Play Store dan App Store. Selain itu, game ini juga tidak diperbarui agar kompatibel dengan versi Android maupun iOS terbaru. Akibatnya, pemain baru sudah tidak bisa mengunduh game ini secara resmi. Bahkan bagi yang masih memiliki file instalasinya, menjalankan Dead Space Mobile di perangkat modern seringkali tidak mudah karena masalah kompatibilitas. Untungnya, karena game ini tidak sepenuhnya bergantung pada server online, sebagian penggemar masih berhasil mempertahankan melalui arsip digital dan perangkat lawas. Meski begitu, versi resminya tetap telah menghilang dari toko aplikasi. Dead Space Mobile menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah game berkualitas tinggi bisa perlahan menghilang, bukan karena kurang diminati, tetapi karena perkembangan teknologi dan berakhirnya dukungan dari pengembang. Namun, tidak semua game hilang karena dihentikan dukungannya. Ada juga game yang menghilang karena perubahan teknologi yang begitu besar, hingga pengembang memutuskan untuk menarik sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah Infinity Blade. Kalau membahas game mobile dengan kualitas grafik terbaik di awal tahun 2010-an, nama Infinity Blade hampir selalu masuk ke dalam daftar tersebut. Game ini dirilis pada tahun 2010 oleh Sierra Entertainment dan dipublikasikan oleh Epic Games. Infinity Blade menjadi salah satu game pertama yang menggunakan Unreal Engine 3 di perangkat iOS, sehingga mampu menghadirkan grafis yang saat itu dianggap setara dengan game konsol. Gameplaynya menggabungkan pertarungan pedang dengan kontrol sentuh yang sederhana. Pemain harus mengalahkan berbagai musuh dan bos raksasa untuk melanjutkan cerita. Berkat kualitas visual dan gameplay yang unik, Infinity Blade berhasil meraih banyak penghargaan dan melahirkan dua sequel, yaitu Infinity Blade 2 dan Infinity Blade 3. Namun pada tahun 2018, Epic Games mengumumkan bahwa seluruh seri Infinity Blade akan dihapus dari App Store. Menurut Epic Games, alasan utamanya adalah karena mereka ingin lebih fokus mengembangkan proyek-proyek lain. Selain itu, mempertahankan kompatibilitas dengan game dengan versi iOS yang terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri. Akibat keputusan tersebut, ketiga game Infinity Blade tidak lagi bisa diunduh secara resmi oleh pengguna baru. Bahkan karena game ini memang eksklusif untuk iOS, pengguna Android sejak awal tidak pernah memiliki akses untuk memainkannya. Hingga saat ini, Infinity Blade masih dikenang sebagai salah satu game mobile dengan kualitas terbaik pada masanya. Meskipun beberapa aset dan elemen dari game ini sempat digunakan kembali oleh Epic Games di proyek lain, versi asli Infinity Blade tetap menghilang dari App Store dan menjadi bagian dari sejarah game mobile. Kisah Infinity Blade menunjukkan bahwa bahkan game yang sukses secara kritik dan populer di kalangan pemain pun tetap bisa menghilang ketika pengembang memutuskan untuk menghentikan dukungannya. Namun, tidak semua game di daftar ini benar-benar hilang selamanya. Ada satu game yang sempat menghilang dari Play Store selama beberapa tahun sebelum akhirnya kembali dengan nama yang berbeda. Game tersebut adalah Angry Birds. Nama Angry Birds tentu sudah tidak asing lagi bagi para pengguna smartphone. Game yang dikembangkan oleh Rovio Entertainment ini dirilis pada tahun 2009 dan dengan cepat menjadi fenomena global. Gameplaynya yang sederhana, yaitu meluncurkan burung menggunakan tetape untuk menghancurkan bangunan dan mengalahkan para babi hijau, berhasil menarik jutaan pemain dari berbagai kalangan. Kesuksesan Angry Birds bahkan melahirkan berbagai sequel, merchandise, serial animasi, hingga film layar lebar. Namun pada tahun 2019, Rovio membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Mereka menghapus Angry Birds versi original dari Play Store dan App Store. Tragisnya lagi, yang menghilang ternyata bukan hanya Angry Birds original. Dalam beberapa tahun berikutnya, Rovio juga menarik banyak Angry Birds klasik lainnya dari Play Store dan App Store. Beberapa di antaranya adalah
Angry Birds Rio, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Star Wars 2, Angry Birds Seasons, dan juga Angry Birds Go, hingga beberapa judul lama lainnya. Berbeda dengan game sebelumnya, Angry Birds tidak dihapus karena server ditutup ataupun karena game tersebut gagal. Rovio menjelaskan bahwa banyak pemain baru merasa bingung dengan banyaknya seri Angry Birds yang tersedia. Selain itu, perusahaan juga ingin lebih berfokus pada game-game terbaru mereka. Akibatnya, pemain yang belum pernah mengunduh Angry Birds versi original tidak lagi bisa mendapatkannya secara resmi. Sementara itu, pemain yang sudah memiliki game tersebut masih bisa memainkannya selama perangkat mereka masih mendukung. Beberapa tahun kemudian, Rovio sempat merilis ulang game ini dengan nama Rovio Classics Angry Birds yang dibuat semirip mungkin dengan versi aslinya. Namun versi tersebut juga kemudian ditarik dari sebagian toko aplikasi dan mengalami perubahan nama di beberapa wilayah. Karena perjalanan yang cukup rumit itu, Angry Birds versi original sering dianggap sebagai salah satu contoh unik dalam dunia lost media. Bukan karena game ini benar-benar hilang, melainkan karena versi aslinya pernah menghilang dari toko aplikasi resmi selama bertahun-tahun dan kini sudah tidak tersedia seperti dulu lagi. Kasus Angry Birds membuktikan bahwa bahkan game yang sangat sukses pun bisa menghilang dari toko aplikasi akibat keputusan bisnis perusahaan. Tidak semua game hilang karena dihapus dari toko aplikasi. Ada juga yang hilang karena servernya dimatikan. Salah satu contohnya adalah Marvel Avengers Academy. Game ini dirilis pada tahun 2016 oleh Tinyco bekerja sama dengan Marvel Entertainment. Mengusung konsep simulasi, pemain diminta membangun sebuah akademi yang dihuni oleh para pahlawan Marvel seperti Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, hingga Spider-Man. Seiring permainan berlangsung, pemain dapat membuka karakter baru dan menyelesaikan berbagai misi dan mengikuti event bertema film maupun komik Marvel. Berkat pembaruan yang rutin, game ini berhasil mempertahankan komunitas pemain selama beberapa tahun. Sayangnya, pada awal tahun 2019, pengembang mengumumkan bahwa layanan Marvel Avengers Academy akan dihentikan. Tak lama kemudian, server resmi game tersebut ditutup secara permanen. Karena hampir seluruh progres permainan bergantung pada koneksi ke server, penutupan ini membuat game ini tidak lagi bisa dimainkan. Meskipun file aplikasinya masih ada di beberapa perangkat, pemain tetap tidak dapat masuk ke dalam permainan. Inilah salah satu kelemahan game online. Berbeda dengan game offline yang masih bisa dimainkan tanpa dukungan pengembang, game yang sepenuhnya bergantung pada server bisa benar-benar mati ketika servernya dimatikan. Hingga saat ini, Marvel Avengers Academy belum pernah dirilis kembali. Bagi banyak penggemarnya, game tersebut kini hanya tersisa dalam bentuk tangkapan layar, video lama, dan kenangan para pemain. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era digital, sebuah game tidak harus gagal untuk menghilang. Terkadang, satu keputusan untuk menutup server saja sudah cukup membuat seluruh dunia permainan lenyap. Namun, masih ada game lain yang bersenasib serupa dan bahkan sempat menjadi salah satu judul Battle Royale paling menjanjikan di perangkat mobile. Sayangnya, usianya tidak bertahan lama. Game tersebut adalah Apex Legends Mobile. Game berikutnya sebenarnya belum terlalu tua. Bahkan saat pertama kali diumumkan, banyak orang mengira game ini akan menjadi salah satu Battle Royale terbaik di smartphone. Game tersebut adalah Apex Legends Mobile, dirilis secara global pada tahun 2022 oleh EA bersama Lightspeed Studios. Apex Legends Mobile menghadirkan pengalaman bermain yang berbeda dari versi PC dan konsol. Kontrolnya dioptimalkan untuk layar sentuh, grafisnya memukau, dan bahkan memiliki beberapa konten eksklusif yang tidak ada di versi utama. Di awal perilisannya, game ini mendapat sambutan yang cukup positif. Bahkan Apex Legends Mobile berhasil memenangkan penghargaan sebagai Best Game di Google Play Best of 2022. Sayangnya, kesuksesan tersebut tidak bertahan lama.
Pada awal tahun 2023, EA mengumumkan bahwa Apex Legends Mobile akan dihentikan. Alasannya kualitas dan arah pengembangan game dinilai sudah tidak lagi memenuhi standar jangka panjang yang diharapkan perusahaan. Tak lama setelah pengumuman itu, server resmi Apex Legends Mobile ditutup secara permanen. Karena game ini sepenuhnya bergantung pada server online, penutupan tersebut membuat semua pemain kehilangan akses ke dalam permainan. Tidak peduli apakah kamu masih menyimpan aplikasinya atau tidak, game tersebut tetap tidak bisa dimainkan. Yang membuat banyak pemain kecewa karena usia Apex Legends Mobile yang sangat singkat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah rilis global, game ini sudah harus mengakhiri layanannya. Kini Apex Legends Mobile hanya bisa dikenang melalui video gameplay, tangkapan layar, dan berbagai arsip di internet. Sementara versi resminya telah menjadi bagian dari sejarah game mobile yang telah menghilang. Kasus Apex Legends Mobile menunjukkan bahwa bahkan dengan nama besar, grafis berkualitas tinggi, dan penghargaan internasional pun tidak selalu mampu bertahan lama di industri game mobile. Itulah beberapa game HP yang pernah populer tetapi kini sudah dihapus atau tidak lagi bisa dimainkan secara resmi. Namun, apakah semua game yang menghilang bisa disebut sebagai lost media? Mari kita simpulkan di bagian penutup. Itulah beberapa game HP yang pernah populer tetapi kini telah dihapus dari toko aplikasi atau bahkan tidak bisa dimainkan lagi. Meskipun alasan dibalik hilangnya setiap game berbeda-beda, mulai dari keputusan pengembang, berakhirnya lisensi, penutupan server, hingga perkembangan teknologi, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka menjadi semakin sulit diakses oleh pemain baru. Namun perlu diingat bahwa tidak semua game yang dihapus otomatis bisa disebut sebagai lost media. Jika game tersebut masih dapat diunduh secara resmi atau masih mudah ditemukan dalam bentuk aslinya, statusnya masih bisa diperdebatkan. Sebaliknya, jika versi resminya sudah benar-benar tidak tersedia dan aksesnya sangat terbatas, banyak komunitas yang menganggapnya sebagai bagian dari lost media. Fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa media digital tidak selalu bertahan selamanya. Berbeda dengan kaset, CD, atau cartridge game yang masih bisa disimpan secara fisik, game digital bisa menghilang hanya karena satu keputusan dari pengembang atau penerbit. Karena itulah, upaya preservasi game digital menjadi semakin penting agar sejarah perkembangan industri game tidak ikut menghilang begitu saja. Nah, dari semua game yang kita bahas tadi, game mana yang paling kalian rindukan? Atau mungkin ada game HP lain yang menurutmu juga pantas masuk ke daftar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, karena siapa tahu game yang kamu sebut itu akan dibahas di episode berikutnya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video teknologi menarik lainnya. Gua Kevin dari channel Twinkly Text, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.